Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Salam saudara, kita masuk episode Abam 642. Kita membaca pertanyaan dari wanita usia 50 tahun dari Amerika. Saya bekerja di sebuah pabrik makanan. Saya mau bertanya, saya mempunyai teman yang bekerja sebagai agensi untuk mencari tenaga kerja untuk disuplai ke beberapa company. Saya diajak bekerja sama dengan mereka untuk membantu mencari orang sebagai tenaga kerja dengan upah satu orang $1 1 hour. Loh. Jadi kalau orang terus bekerja 40 jam, seminggu saya mendapat upah 40. Ya, per orang 40 masuk. 4 orang. Jadi kalau 10 orang dan seterusnya tinggal dikalikan saja. Cukup menggiurkan. Jadi $1 per jam itu untuk satu orang. Karena saya tidak capek dan dapat upah besar dengan mudah. Apakah boleh saya menerima upah tersebut yang didapat dari keringat orang? Contohnya company bayar $20 ke orang yang bekerja. Agensi gaji orang kerja hanya 15. Yang 5 diambil oleh agensi teman saya. Nanti saya dapat 1. Sepertinya saya merasa berat karena saya digaji dari hasil motong gaji orang. Tapi teman saya tidak merasa berat karena mereka sebagai agensi kasih pekerjaan orang yang membutuhkan. Dari hasil ini juga teman saya sering memberi bantuan untuk donasi gereja. Apakah boleh memberi bantuan ke gereja dari hasil potong upah orang bekerja? Oke. Sebenarnya ini kan tergantung dari komitmen. Kalau sudah komitmennya gaji 15, ya sebenarnya tidak bisa dikatakan salah. Tetapi kalau ini mengusik rasa kemanusiaan atau keadilan, bisa diajak bicara temanmu. Bagaimana dari 5 itu 1 atau 2 dijadikan jaminan kalau mereka punya kecelakaan, kalau mereka punya masalah. Jadi bisa dikembalikan. Bisa menjadi dana sejahtera bagi pekerja. Ya. Tetapi ini tergantung temanmu ya. Seperti orang dagang ya. Tetapi ini menyangkut tenaga orang. Mempekerjakan orang, ini outsourcing ya. Mempekerjakan orang, temanmu mendapat gaji, mendapat 20, diberikan ke orang ke 15. Ya, tidak bisa dikatakan salah. Tetapi kalau memiliki naluri kemanusiaan dari 5 tadi, mungkin 2, 1 bisa dijadikan dana untuk kesejahteraan dari pegawai-pegawai itu. Dan ini Tuhan berkenan ya, memiliki
kelompok komunitas pegawai yang mendapatkan perhatian kesejahteraan jika gaji 15 itu kurang untuk hal-hal tertentu, misalnya mereka sakit, anak mereka mau sekolah, tidak ada dana, ya, bisa jadi koperasi simpan pinjam dan seterusnya. Oke, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Saya tidak bisa menjawab lebih detail karena pekerjaan apa yang dilakukan, seberapa besar load dari pegawai-pegawai itu, ya kan? Sama kan, sama seperti outsourcing yang mempekerjakan security, ya security digaji 3,5, tapi outsourcingnya mendapat 5. Ya. Dengan segala resiko yang harus dipikul dari pihak outsourcing. Saya tidak katakan itu salah, tapi juga tidak saya bisa katakan itu benar. Harus dilihat kasusnya secara detail. Tetapi masukan saya tadi bisa dipertimbangkan. Dari 5, 1 untuk Anda, masih 4. 2 atau 1 bisa dikumpulkan sebagai dana untuk sejahtera pegawai-pegawai itu. Oke, saya kira cukup. Saya sudah menikah 19 tahun, demikian wanita usia 48 tahun. Suami saya bekerja di luar negeri, pulang 1 tahun 1 kali. Tahun 2021 dia selingkuh dengan temannya waktu kuliah. Perempuan itu masih bersuami. Suami saya dengan selingkuhannya juga long distance relationship. Pulang tahun 2022, mereka di hotel 3 hari. Tahun 2023 suami saya pulang cuti 33 hari di apartemen dengan perempuan itu. Dihabiskan cutinya dengan perempuan itu, dia tidak pulang ke rumah. Hati saya hancur, Pak. Dia 7 kali mengucapkan cerai. Bukan ini pertama kali dia selingkuh. Tapi ini yang paling parah. Bagaimana cara saya memastikan apakah saya sudah benar-benar mengampuni? Untuk memastikan apakah seseorang benar-benar mengampuni itu, dilihat dari ketulusan kita, apakah kita mengharapkan dia diselamatkan, dilindungi Tuhan, atau mengharapkan dia celaka karena kesalahannya. Pasti dia akan celaka, tapi jangan kita yang mengharapkan kecelakaan itu. Jadi ciri orang yang mengampuni tidak mengharapkan kecelakaan orang yang menyakitinya. Nasihat saya kepadamu, diam saja, biar Tuhan yang akan bertindak membalas. Kamunya bertobat sendiri, tiap hari mencari Tuhan, di Truth ID doa bersama kami. Jangan jadikan ini masalah berat. Jangan berhubungan badan dengan suamimu, yang berhubungan badan dengan sembarang orang. Ya, saya kira itu saja nasihat saya. Kamu akan dibela Tuhan. Kamu hanya tunggu waktu. Pria-pria seperti ini pasti digampar Tuhan. Ya. Dia semena-mena terhadap Tuhan, janji nikah, dan terhadap kamu, istri sahnya. Oke, Tuhan berkati. Dari pria usia 31 tahun sudah menikah 3 tahun. Ya. Salam Pak Eras, saya izin bertanya. Pak, saya punya sejarah dan masa lalu kelam. Berjudi, genit, memang belum ada bukti sampai ada istri lagi. Pinjol, merokok, berkali-kali sudah sering kehilangan uang. Waktu saya lulus SMP sampai rumah harus dijual. 4 mobil dan pinjaman-pinjaman saudara. Juga sampai akhirnya sempat ditolong warga gereja dibangun rumah sederhana. Tahun lalu sempat kita pergoki main judi, kita kasih kesempatan, memang sekarang jarang keluar malam. Pak Eras, saya izin bertanya Bapak, saya punya sejarah dan masalah kelam, berjudi dan seterusnya. Tahun lalu sempat kita pergoki main judi, yang dipergokin siapa ini? Memang belum ada bukti sampai ada istri lagi. Sampai akhirnya terjadi
Sampai akhirnya terjadi ledakan besar awal 2023, pinjaman ojol dan pinjaman-pinjaman lain yang dia akui sudah 50-an juta. Di situ saya ultimatum bapak saya. Oh, bapaknya yang begitu. Bapak saya punya sejarah masa kelam, judi, genit dan lain sebagainya. Dipergoi main judi. Ya sekarang ojol ya. Sudah 50-an juta. Saya ultimatum bapak saya ini kesempatan terakhir. Dia minta maaf namun kurang terasa tulusnya buat kami sekeluarga. Alhasil kami pun memaafkan. Kami masih hidup biasa selayaknya keluarga tanpa masalah. Sudah sempat cicil hutangnya 2 juta dan pada awal Mei lalu ibu saya kehilangan uang 18 juta. Bapak mengaku bahwa dia yang ambil. Lalu saya minta dengan keras untuk bapak keluar dari rumah. Wow, apakah salah? Saat ini sudah 1 minggu lebih dia tidak pulang. Saya merenungi kondisi ini. Rasanya sudah sulit buat saya menerima kembali dia. Karena dia sangat pandai bersilat lidah, namun buruk dalam mempraktekannya. Saya hanya khawatir ibu yang sekarang sendirian, adik yang belum menikah, jika nantinya menikah tanpa perwakilan bapak. Apa yang harus saya lakukan? Bapak bukan orang kasar, bahkan cenderung humoris. Namun hutang-hutangnya masih belum jelas untuk apa uang-uangnya itu. Saat ini adik saya sempat terucap untuk tidak mau menikah. Kamu mengusir bapakmu itu salah ya. Mestinya ada cara disiplin lain yang lebih efektif ya. Lebih efektif. Dan kamu tinggal menunggu waktu Tuhan pukul dia. Ya. Ini bapakmu ini genit ya. Memang belum ada bukti sampai ada istri lagi. Jadi belum terbukti. Tapi uangnya untuk apa kamu tidak tahu. Apakah main perempuan. Apakah hanya untuk judi. Ya. Bapakmu ini nakal sekali ya. Bener-bener ya uang mamamu 18 juta dicuri. Kasihan bapakmu ini sakit jiwa ini. Umurnya bapak mungkin 50-an ya. Iya, sudah 50-an. 50-an lah kalau usiamu 31. Tapi kamu hebat ya. Bisa nyusir orang tua. Tapi itu salah. Mestinya pakai disiplin lain. Kamu perlu hikmat Tuhan dan kebijaksanaan Tuhan untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, paham? Coba kamu ikuti Truth ID, doa bersama saya. Supaya kamu punya hikmat yang tepat dalam memperlakukan papa kamu. Ya, oke. Saya kira itu saja. Kalau bisa papamu bawa pulang, lalu kamu minta hikmat Tuhan bagaimana mengatasi pasien satu ini. Anggaplah dia pasien dan bersabarlah terhadapnya. Tuhan akan tindak dia, tapi jangan kamu yang bertindak. Kamu bisa membentengi, memagari agar tidak melakukan kesalahan yang terulang, tapi jangan menghukum sampai akhirnya kamu bersalah kepada Tuhan. Ya, oke. Dari wanita usia 43 tahun. Salam Pak Eras, saya mau bertanya apakah saya harus mempertahankan pernikahan jika suami selingkuh, berzina, pembohong, banyak hutang, tukang tipu, suami berkali-kali bilang menyesal tapi bukan bertobat. Saya ingatkan kamu yang pertama, tidak ada orang yang bercita-cita menjadi pembohong, berzina, selingkuh, banyak hutang, tukang tipu. Tidak ada orang yang pernah bercita-cita demikian. Satu. Yang kedua, kalau sudah terjebak dalam dosa-dosa semacam ini, suka selingkuh, berzina, pembohong, banyak hutang, itu tidak mudah untuk keluar. Saya bisa mengerti dia menyesal saat-saat harus menuai apa yang dia tabur. Tapi jika ada kesempatan dia bisa lakukan hal yang sama. Kamu menghadapi suami seperti ini harus menghadapi pasien seperti pasien. Cerai sebaiknya dihindari.
Ya. Tetapi kamu harus menghindari juga hubungan badan dengan suami yang suka selingkuh dan berzina, supaya kamu jangan kena penyakit. Sampai dia benar-benar bersih dan bertobat. Saya meneropong suamimu masih bisa bertobat. Dibutuhkan kesabaran kamu yang ekstra. Saya tidak tahu kamu punya anak tidak di sini, ya. Suamimu pasti akan dihajar Tuhan. Untuk sementara kamu gantung saja status pernikahanmu. Sampai Tuhan nanti menunjukkan jalan. Apakah kamu cerai atau tidak. Tapi cepat atau lambat suamimu akan mendapatkan ganjaran yang mengerikan. Dia akan dipermalukan. Dan kamu akan mengirimkan tulisan ini, benar yang saya katakan ini. Ya, oke. Minta hikmat Tuhan kamu menghadapi keadaan sulit ini, melewati hari-hari yang berat ini. Tuhan menolong kekasih ini dalam nama Yesus Kristus. Tolong Tuhan. Jangan berhenti berdoa pagi, setiap pagi jam 5. Juga punya jam doa pribadi dan ikuti Truth ID, kamu menjadi kuat. Kamu sedang melewati jalan berkabut. Saya pun hanya bisa berkata demikian sambil menunggu tindakan Tuhan untuk suamimu. Oke. Dari wanita belum menikah. Salum, saya udah pacaran 4 tahun dengan pacar saya. Sama-sama Kristen tapi beda suku. Saya Batak, cowok, saya Tionghoa. Di 1 tahun terakhir pacar saya masuk ke permainan judi online di pekerjaannya, sedangkan dia sebagai manajer di perusahaan. Dan akhirnya dia nekat penggelapan dalam jabatan, menggelapin barang perusahaan, barang dijualnya 2 juta, tapi karena dia seorang manajer, bosnya menuntut dan melaporkan dia ke polisi dan dia dipenjara. Sekarang dituntut kerugian 40 juta. Keluarganya tidak mau menebus karena judi online ini, harta barangnya semua dijualnya dan banyak utang karena judi. Pertanyaannya, apakah laki-laki seperti ini saya tinggalkan atau tetap saya temanin dan masih setia saya support? Sedangkan keluarga saya suruh meninggalkan dia karena dia judi, sedangkan dari diri dia mau bertobat. Apakah pertobatan bagi seorang penjudi? Terima kasih. Saya ingatkan kalau seorang penjudi tidak mudah untuk keluar dari kubangan itu. Dia sudah main judi, menggelapkan barang perusahaan. Kamu akan bayar mahal harga pria seperti ini. Saran saya, kamu tunda hubungan kamu dengan pria ini. Jangan teruskan pacaran, juga jangan kemudian putus sama sekali. Sebagai teman, sesekali ketemu boleh, tetapi jangan pacaran lagi. Dari teropongan saya, kamu akan mengalami kesulitan menghadapi pria ini. Kamu akan menyesal menikah dengan pria rusak ini. Dia rusak dan berat memperbaiki. Dia bilang mau bertobat hanya dalam kondisi kepepet, supaya dia tetap dapat tunjangan dari kamu, supaya kamu tidak meninggalkan dia. Saran saya, kamu cut hubungan kamu dengan dia. Ya, kamu sayangi dirimu, sayangi keluargamu. Jangan menikah dengan pria yang salah. Bahaya, pria ini bahaya untuk kamu. Oke, cukup. Dari wanita usia 20 tahun. Halo, salam Sebenarnya saya berulang kali menanyakan kepada diri saya, apakah sebenarnya saya pantas bertanya mengenai hal ini. Tapi karena rasanya saya tidak bisa menahannya sendiri dengan posisi, belum ada orang yang bisa saya percaya untuk bicara. Beberapa minggu ini saya terjadi insiden ribut besar dengan orang tua. Sebelumnya disclaimer, saya mempunyai penyakit mental bipolar disorder.
Psikiater yang memastikan bukan hanya sekedar self-diagnose. Tentu hal ini orang tua saya tahu pasti. Saya sudah menjelaskan juga berulang kali, saya sangat berusaha untuk membuat diri saya menjadi pribadi yang terlihat normal agar tidak menjadi aib dan hal yang memalukan bagi orang tua. Hal ini dengan dukungan dengan cara saya menahan semua emosi yang sebenarnya kata psikiater wajar saya keluarkan. Menahan semua tangis saya yang ada pada minggu itu meledak semua. Ya, mestinya kamu tidak tahan, nak. Tiba-tiba pada saat saya dan orang tua cekcok, tercetus dari papa saya yang dia bilang, saya malu punya anak penyakitan mental seperti kamu. Saya berdoa terus kepada Tuhan supaya ada perubahan, tapi nyatanya dari kamu pun tidak ada niat. Jujur saya sangat sakit hati dan terpukul atas pembicaraan malam itu. Apa memang sememalukan itu punya anak yang memiliki penyakit mental? Apakah dalam kekristenan Tuhan tidak memberikan cobaan berupa penyakit mental? Apa penyakit mental itu sesuatu yang sangat menjijikkan, Saya potong dulu ya. Ada penyakit fisik, ada penyakit mental. Mestinya orang yang sakit mental juga tidak perlu malu mengakui saya juga punya bipolar gitu. Dan orang tua mestinya tidak malu. Harus tetap menjaga kesehatan mental anak yang perlu pendampingan. Saya selalu dibandingkan dengan saudara saya yang normal secara fisik dan mental. Papa saya pengikut setia Om Eras. Bahkan lebih sering mendengarkan firman ikut doa pagi lebih dari saya. Jika menurut Om Eras saya harus seperti apa, sikap apa lagi yang harus saya tampilkan agar menjadi anak yang sempurna sesuai kriteria dia. Apakah salah saya mempunyai perasaan unstable ini? Karena hal ini saya merasa sangat iri kepada teman seperjuangan saya yang mendapat full dukungan dari orang tua yang disayangnya atas penyakit mentalnya. Jujur saya sudah titik lelah, benar kehabisan energi. Kalau kamu bisa kasih nomor telepon papa kamu, saya telepon dia. Tapi begini, kamu orang yang berpenyakit mental, kamu depresi, kamu akan dilayani oleh orang saya. Saya tidak bisa menjawab semua masalahmu. Kamu harus didampingi. Dan jika mungkin nanti kamu kasih nomor telepon papa kamu, saya yang telepon papamu. Saya langsung yang telepon. Ya, oke. Tolong ini dicatat nih. Dihubungi. Ya, kasihan. Mestinya saudara-saudara, anak yang mengalami penyakit mental seperti ini itu harus dilindungi, bukan dituntut, ya. Bipolar disorder ini, ya. Saya mengalami sendiri persoalan semacam ini. Dan anak akan segera sembuh dalam waktu singkat. Bahkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi saya harap bagi bapak ibu yang punya anak mengalami penyakit mental seperti ini harus disayang, dilindungi, dijaga. Bukan dituntut. Oke. Itu nasihat saya kepada orang tua. Jangan bersikap salah terhadap anak. Salam Pak, saya memilih ini dari wanita usia 36 tahun ya sekarang. Salam Pak, saya memiliki kecemasan dan rasa takut saat ini akan kematian. Sebulan yang lalu abang ipar saya meninggal dunia Pak. Sejak itu saya dan keluarga saya memiliki kecemasan dan rasa takut akan kematian. Beberapa minggu lalu saya bermimpi tentang gigi saya yang copot dan itu bisa berarti hal yang negatif Pak. Dan keluarga jadi semakin was-was dan takut. Siapa ya kira nanti lagi. Seakan-akan dikejar oleh rasa takut Pak jadinya. Saya khawatir dan merasa cemas Pak. Apa yang harus saya lakukan Pak? Saya merasa lemah. Perasaan saya kacau balau. Pikiran negatif thinking. Pak tolong bantu saya dan keluarga saya dalam doa Pak. Tolong bimbing saya supaya kuat. Begini ya. Kematian itu mestinya disyukuri karena kematian itu jembatan emas menuju kemuliaan.
tetapi kamu dan keluarga kamu rasanya tidak bertumbuh dalam iman secara benar. Mesti lebih banyak ikut Truth ID ya, supaya kalian benar-benar bisa bertumbuh. Supaya kematian tidak menakutkan, dan kalau sampai ada yang meninggal dunia, memang waktu Tuhan, dan kita harus mengakui Tuhan lebih berat atas saudara kita yang meninggal, dan Tuhan juga berkuasa untuk membuat dia lebih bahagia daripada hidup di bumi. Jadi tidak perlu disesali. Hanya yang menjadi masalah yang saya lihat ini adalah kenapa kamu takut mati. Pasti hidupmu belum beres. Sebenarnya kalau kita minta ampun, semua dosa kita diampuni. Dan setiap kali kita salah, kita minta ampun, pasti Tuhan mengampuni. Kalau meninggal pasti masuk surga. Apalagi Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi cara menghilangkan kecemasan ya, kamu harus merubah pemahamanmu tentang hidup, tentang kematian. Dengarkan Truth ID. Lalu doa pagi, doa pribadi harus kamu lakukan. Setiap salah harus minta ampun, dibereskan. Setelah itu pasti Tuhan tidak akan mengingat dosa-dosa kita. Dan Tuhan pasti menerima kita. Jangan takut. Dan kalau kamu punya gigi tanggal, itu tidak harus pasti ada yang meninggal. Ya, tidak. Jangan berpikir negatif begitu. Tuhan kiranya tolong kamu. Jadi supaya tidak takut mati ya, cara memandang hidup harus diubah. Memiliki kedekatan dengan Tuhan dalam doa. Ya, oke, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 36 tahun, menikah pisah ranjang belum cerai. Salam Pak Pendeta, saya mau bertanya apakah saya boleh bercerai? Posisi suami saya sudah tidak tinggal lagi dengan saya selama 6 tahun. Saya tinggal bersama anak-anak saya. Suami bekerja, saya seorang PNS, kami pisah karena suami suka KDRT dan bermain perempuan. Saya selalu memaafkan tapi hidupnya tidak pernah berubah dan akhirnya kami pisah. Apakah bisa kalau saya menuntut cerai Pak? Jangan. Kamu gantung saja. Kamu gantung saja. Untuk sementara ini kamu gantung, kamu tetap jaga anak-anakmu. Dan kamu akan melihat bagaimana Tuhan melakukan perbuatan atau tindakan atas orang ini. Kamu tunggu tindakan Tuhan. Jadi kamu gantung, kamu cari Tuhan saja bersama saya, doa bersama saya, kamu melihat bagaimana Tuhan bertindak. Jangan kamu menuntut cerai. Dia mungkin malah mengharapkan cerai supaya lebih bebas. Tapi anak-anakmu akan kehilangan bapak. Siapa tahu, dan kita harapkan dia bertobat dan berkeadaan lebih baik dari pria-pria lain yang belum pernah jatuh dalam dosa. Jadi itu nasihat saya kepadamu. Dari wanita usia 37 tahun sudah menikah. Suami saya berzina dan setelah ketahuan bukannya bertobat, tapi dia posesif dan manipulatif. Saya dipukul sama anak-anak bahkan tidak dinafkahi. Apa yang harus saya lakukan? Kamu harus belajar cari nafkah. Kamu harus bersiap-siap kehilangan pria ini. Pria ini sombong. Ya. Pria ini sombong sekali. Sewenang-wenang. Dia tidak akan luput dari ganjaran yang Tuhan akan berikan. Sementara kamu diam, kamu mengalah demi anak-anak. Sambil menunggu tindakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan membela kamu. Jadi sementara ini kamu harus diam dan masih bersama dengan anak-anak. Sementara ini kamu pikirkan bagaimana punya nafkah. Kalau satu hari kamu tidak punya suami, kau bisa menafkahi anak-anakmu. Kamu anggap ini bukan masalah yang terus-menerus akan berlangsung. Ini akan berhenti. Jadi jangan bertindak macam-macam. Cari Tuhan, berdoa, diam. Kamu lihat Tuhan membela kamu. Allah itu hidup dan hadir. Tuhan tolong kekasih ini. Bapak tolong. Amin. Dari wanita usia 47 tahun,
Bagaimana menjadi ibu yang baik? Waduh, pertanyaanmu itu tidak bisa dijawab dalam waktu 10 menit. Tidak cukup 1 jam. Menjadi ibu yang baik, kamu mendengarkan Wanita Surgawi. Kamu mendengarkan Truth ID. Kamu ikut doa pagi, kamu akan saya bimbing jadi ibu yang baik. Itu saja. Jangan jauh-jauh dari Truth ID. Terus dengarkan khotbah saya di Truth ID, doa bersama kami. Hidupmu akan diubah jadi wanita yang baik. Ibu yang baik. Dari wanita usia 57 tahun, sudah menikah 3 anak. Salam Pak Erastus, saya punya anak 3. Yang pertama usia 30 tahun. Tapi sifatnya sama orang tua sangat jauh, nggak pernah komunikasi. Dulu pacaran sama muslim. Saya sama suami sampai bingung, sekarang dia lagi kos. Saya selalu berdoa semoga Tuhan ubah hati anakku. Aku harus bagaimana? Yang pertama, jangan memberhalakan anak. Anak memiliki tanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan. Ibu boleh cinta dia, sayang dia. Tapi ibu jangan terganggu karena dia. Ibu harus melekat dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan kebahagiaan. Usia ibu sudah hampir 60 tahun. Sudah suntuk, sudah menjelang senja. Ibu dan suami cari Tuhan saja. Karena ibu mau susah, mau marah, mau apa juga tidak akan bisa mengubah dia. Hanya Tuhan yang bisa mengubah. Usianya 30 tahun. Sekarang yang ibu lakukan adalah ibu mencari Tuhan. Di Truth ID doa bersama saya. Lawan masalah ini dengan kesucian hidup dan kedekatan dengan Tuhan. Tuhan pasti membela ibu. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.